Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin kembali berhembus beberapa hari terakhir ini. Hal tersebut dilatar belakangi oleh teguran Presiden Jokowi pada para pembantunya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta 18 Juni 2020 lalu. Selain itu, wacana reshuffle ini juga mengemuka akibat sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju terseret kasus korupsi hingga menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan menutup kemungkinan untuk merombak atau mereshuffle kabinet Indonesia Maju. Perombakan bisa dilakukan kapan saja. Jokowi menegaskan tidak memiliki beban apapun jika memang harus mengganti jajaran kabinetnya. Sebab ia telah memiliki dasar sendiri dalam memperhitungkan kinerja para menterinya. Misalnya masih ada jajaran kabinet Indonesia Maju yang belum memenuhi ekspektasinya. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Jokowi lantas mencontohkan sejumlah menteri yang sudah berani mengeksekusi kebijakan strategis seperti lahirnya Omnibus Law atau rencana penghapusan sejumlah lembaga yang dianggap terlalu besar. Hingga saat ini Jokowi tengah menimbang dengan cermat kementerian mana saja yang harus dirombak dan tengah menyelesaikan persetujuan dari partai-partai politik yang akan mengisi kekosongan jabatan di dua menteri tersebut. Sebab isu reshuffle ini terus mencuat setelah dua menteri yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus dugaan korupsi. Jokowi pun belum mengumumkan pengganti kedua menteri tersebut. Sementara itu sejumlah nama yang diisukan akan mengisi jabatan yang kosong tersebut, misalnya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini hingga Sandiaga Uno. Tim Liputan Berita 1. Siapa menteri baru Jokowi? Itulah topik dialog kita pagi ini. Presiden Jokowi punya momentum baik untuk segera melakukan reshuffle kabinet. Salah satu penyebab kacaunya kinerja kementerian adalah kecenderungan menteri untuk melakukan penyimpangan kekuasaan. Korupsi masih menjadi ancaman utama kabinet. Sementara itu, tuntutan situasi pandemi COVID-19 saat ini membuat Presiden perlu mempertimbangkan figur-figur yang memiliki integritas baik serta lebih gesit sebagai pembantunya. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun Gun. Selamat pagi, Bang Gita. Mas Gun Gun, ini kita lihat ada dua kursi menteri yang kosong. Isu reshuffle kembali berhembus setelah sebelumnya sempat ramai dibicarakan setelah Presiden Jokowi marah kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet Juni lalu. Namun hingga saat ini masih belum ada kepastian terkait dengan reshuffle. Apa ini ada tarik ulur kepentingan partai politik dalam hal ini? Iya, soal tarik ulur udah pasti setiap sirkulasi elit dalam konteks pengisian jabatan strategis, apalagi di kabinet, itu menurut saya memang akan mempertimbangkan aspek politik representasi, terutama dari partai-partai ya, dan power relations atau relasi kuasa antar kekuatan itu kemudian menjadi pertimbangan, biasanya bahkan pertimbangan utama. Saya setuju tadi dengan prolog Berita 1 bahwa ini adalah momentum sangat baik ya ketika ada dua menteri yang terkena kasus, yaitu Menteri KKP dan Menteri Sosial. Dan tadi Pak Jokowi juga sama-sama kita dengar pernah marah bahkan lebih dari 3 kali seingat saya ya, kemarahan yang terekspresikan di muka publik. Dan itu menyangkut reputasi kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Jokowi gitu. Bahkan Pak Jokowi sendiri tadi memperbalkan bahwa itu bisa mengganggu reputasi politiknya. Sehingga kemudian diperlukan langkah-langkah strategis berdasarkan FCR namanya ya,
finding conclusion recommendations untuk memilih menteri yang kemudian layak turut serta dalam periode kekuasaannya sampai akhir, atau menteri-menteri yang bisa di-reshuffle karena beberapa alasan. Alasan pertama misalnya karena memang ada masalah seperti Edi Prabowo kemarin, ya, kemudian juga Juliari Batubara, itu jelas eksplisit kesalahannya sehingga tidak bisa ditolerir untuk kemudian digantikan. Kesandung kasus hukum, entah itu korupsi atau kasus lain, itu menjadi justifikasi presiden untuk mengganti sosok menteri. Kemudian yang kedua, karena KPI-nya yang nggak sampai, gitu ya, Key Performance Index dari sebuah kinerja yang diprioritaskan oleh presiden di periode kedua, itu mengharuskan kemudian Pak Jokowi mengevaluasi setiap saat. Bahkan di periode pertama dulu, ya, Pak Jokowi pernah mereshuffle, Mbak Anggita, 1 tahun setelah periode kekuasaannya berjalan. Periode kekuasaan itu berjalan mulai Oktober, dan di bulan Agustus sudah mulai ada reshuffle. Kemudian periode kedua, reshuffle kedua di periode pertama, ya, itu kemudian berlangsung 1 tahun lagi kemudian, ya, terutama di tanggal 27 Juli, ya, 2016. Kemudian ada ada 2 kali reshuffle di tahun 2018. Jadi total di periode pertama Jokowi melakukan reshuffle 4 kali. Jadi itu hak prerogatif yang sudah digunakan oleh seorang presiden. Begitu maksud saya. Jadi 2015, 2016, dan 2 kali di 2018. Artinya presiden mengoptimalkan yang disebut dengan hak prerogatifnya untuk setiap saat mengevaluasi kinerja para menterinya supaya kemudian kabinet berjalan dengan optimal. Tadi Anda mengatakan ada faktor key performance yang tidak dipenuhi oleh jajaran kabinetnya dalam periode pemerintahan Jokowi yang kedua saat ini. Apakah Presiden seharusnya tidak mengulur atau menunggu waktu terlalu panjang untuk segera melakukan reshuffle dalam situasi yang seperti ini? Iya, betul ya. Memang situasi yang serba menuntut akselerasi kinerja para menteri itu mengharuskan ada keputusan yang cepat juga dan tepat, begitu ya. Kenapa? Karena ini pandemi yang mengharuskan seluruh menteri itu bisa bekerja optimal. Jangankan karena ada kasus hukum yang jelas-jelas eksplisit, misalnya tidak sesuai atau tidak relevan dengan harapan publik atas jalannya pemerintahan. Kinerja yang buruk aja menurut saya, terutama yang langsung berhubungan dengan sektor-sektor yang dirasakan dampaknya bagi publik, itu menurut saya memang Jokowi harus menyesuaikan dengan matrik kebutuhannya yang sudah disusunnya pada saat awal periode kekuasaan dulu, gitu ya. Maksud saya, Bang Gita, begini, memang ya setiap reshuffle itu punya 3 elemen yang selalu menjadi pertimbangan presiden, gitu ya. Pertama adalah pertimbangan partai politik sebagai bentuk representasi, ya. Karena apa? Sirkulasi elit ini melibatkan posisi partai pendukung, gitu. Seperti misalnya siapa yang menggantikan Edi Prabowo gitu dari Gerindra, siapa yang kemudian menggantikan Juliari Batubara dari PD Perjuangan, itu kan tentu ada komunikasi politik yang pasti intens dilakukan oleh kedua partai tersebut untuk kemudian pengisian jabatan siapa yang menteri menggantikan menteri-menteri bermasalah itu. Yang pertama itu partai. Kemudian yang kedua itu soal pertimbangan sosok, ya sosoknya sendiri, siapa yang kemudian akan menggantikan, begitu ya. Kenapa? Karena apakah punya akseptabilitas di publik, apakah punya atau relate misalnya dengan bidang yang akan diisi, begitu ya. Nah, hal pertimbangan sosok ini menurut saya memang menjadi pertimbangan krusial juga, gitu, karena belum tentu yang disodorkan oleh partai, ya, sosoknya itu cocok untuk kementerian yang akan diisinya, begitu. Sehingga tentu bongkar pasang nama itu menjelang reshuffle menjadi agenda presiden yang paling menentukan, begitu. Nah, yang ketiga itu biasanya bicara soal ekspektasi publik, gitu ya. Misalnya yang terlihat atau tergambar dari ragam masukan, salah satunya misalnya survei persepsi publik terkait kementerian mana yang kemudian kinerjanya optimal, mana yang kemudian bisa diterima dengan baik, mana yang kemudian mendapatkan resistensi.
Jadi baik itu survei, kemudian keluhan, masukan, dan segala macam, itu tentu juga menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden untuk mengambil kebijakan. Begitu. Berbicara mengenai ekspektasi publik, Mas Gun-Gun, kita melihat dalam periode pemerintahan Jokowi saat ini ada 2 menterinya yang tersandung kasus korupsi dan keduanya ini berasal dari parpol pengusung presiden. Banyak opini yang ramai muncul di kalangan publik untuk Joko Widodo ini memilih dari kalangan profesional untuk mengisi kursi kementerian yang kosong. Anda melihatnya bagaimana? Dari awal pembentukan kabinet itu selalu polemiknya adalah profesional partai, profesional non partai begitu ya, karena tentu sejumlah orang yang di partai juga banyak sebenarnya yang punya background profesional, atau misalnya profesional yang proksinya ada di partai gitu. Itu biasanya landscape-nya begitu, Bang kita. Oke, sekarang saya lebih setuju ketika dikotomi soal partai non partai itu pada akhirnya bisa diselesaikan dengan lebih pada pertimbangan kapabilitas sosoknya begitu, ya, dan integritas sosoknya. Contoh misalnya, kalau dia ngambil dari profesional non partai, tetapi kemudian tidak punya pengalaman cukup memadai, kemudian juga misalnya sebenarnya di belakangnya juga ada proksi partai, tapi kemudian mengklaim sebagai kelompok profesional, itu juga sama aja kan. Atau sebaliknya misalnya didorong nih dari orang partai tapi lebih karena pertimbangan selera personal dari elit utama partai yang bersangkutan, bukan karena pertimbangan perbaikan kinerja begitu. Itu juga akan menjadi problem serius gitu. Sehingga orang yang akan mengisi jabatan itu bukan orang yang seperti harapan publik bisa mengerti leading sektornya gitu ya, seperti misalnya KKP atau Mensos, mengerti leading sektor pekerjaan itu. Dan yang kedua, punya integritas menyangkut hal itu gitu ya. Integritas jabatan maksud saya, karena Bang kita coba perhatikan misalnya bagaimana seorang menteri sosial kalau kemudian bantuan untuk masyarakat miskin yang harusnya itu menjadi prioritas hadirnya negara, itu kemudian dikorup gitu ya. Dikorupsi itu kan hak yang langsung yang dikorupsi itu kan hak yang langsung terhubung dengan orang kecil begitu ya, dan itu suasana pandemi itu betul-betul menampar menurut saya pemerintahan Pak Jokowi begitu ya, di mana pemerintahan Pak Jokowi kan salah satu prioritasnya adalah di masa pandemi ini memprioritaskan program kerja yang bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat terutama yang terdampak pandemi gitu ya. Baik, kita melihat cuplikan pidato dari Presiden tadi dalam rapat kabinet bulan Juni lalu. Ia mengatakan kalau saya tidak salah, ia siap reputasi politik ini terpengaruh jika nanti melakukan reshuffle. Dari kalimat atau pernyataan Jokowi itu, apa yang Anda tafsirkan Pak Gun-Gun dalam kemungkinan reshuffle nanti? Kalau kemudian Pak Jokowi dengan kalimat yang sangat intentional ya, bahwa sekarang ini di periode kedua ya, dia sebenarnya harusnya tidak lagi terbebani oleh banyak hal, terutama menyangkut akomodasi politik begitu ya. Artinya kalau mau mengedepankan reputasi politik yang dimilikinya, maka keharusan optimalisasi pada kinerja para menteri itu menjadi prioritas. Artinya kalau mau mengganti itu bukan soal faktor siapa gitu ya. Maksud saya begini Mbak Anggita. Jadi dalam reshuffle itu ada 2 pertanyaan mendasar ya. Ini reshuffle untuk siapa atau reshuffle untuk apa begitu ya. Kalau reshuffle untuk siapa ya biasanya hanya sekedar akomodasi politik gitu ya. Tapi kalau reshuffle untuk apa itu lebih pada substansi, kebutuhan strategis dalam matrik kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Jokowi begitu. Saya sih setuju kalau kemudian reputasi Jokowi di periode kedua itu bukan hanya komitmen wacana begitu ya. Maksud saya verbal retoris. Tidak hanya kata-kata saja ya Mas? Ya hanya kata-kata aja, misalnya ekspresi marah sesaat tapi tidak ada bukti konkretnya, reshuffle tidak dilakukan gitu. Kemudian setelah kejadian 2 orang baru kemudian melakukan reshuffle, itu saya melihat lebih banyak verbal retoris gitu ya. Kalau kemudian komitmennya itu lebih pada goodwill and political will gitu, niat politik ya dan niat baik untuk memperbaiki kinerja, maka kan sudah banyak sebenarnya
masukan pada Pak Jokowi, entah itu survei persepsi, entah itu mungkin data-data yang dimiliki oleh presiden ya dari inspektorat kementerian atau data-data dari NGO, dari kekuatan civil society begitu ya. Seperti misalnya catatan untuk Menteri KKP, catatan untuk Menteri Sosial, catatan untuk Menteri Pendidikan ya, dan seluruh menteri-menteri lain gitu ya dari 34 pos kementerian itu. Kalau kita lihat dan dengar marah Jokowi, itu menurut saya yang pertama kan dulu bisa aja katanya kemudian dibubarkan. Itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan? Pembubaran beberapa lembaga. Tetapi yang belum dilakukan adalah penggunaan hak prerogatif yang namanya reshuffle kabinet, mengganti dan menempatkan orang di sejumlah pos kementerian. Ini menurut saya udah lewat dari 1 tahun, ya Oktober, ini sekarang udah di bulan Desember, Oktober 2019 start periode kedua, sekarang udah di bulan Desember. Jadi bagi saya sudah timing yang tepat bagi Pak Jokowi untuk kemudian mengevaluasi kinerja kementeriannya. Tetapi memang begini Mbak Anggita, dalam perspektif akademik ada namanya Pilpredo Pareto ya, seorang pakar yang bicara soal sirkulasi elit. Jadi sirkulasi elit itu selalu dua punya residu ya, satu residu ekonomi dan dua residu politik. Nah, secara politik itu memang akan ada gangguan gitu ya setiap momentum reshuffle. Gangguannya dari siapa? Tentu dari mereka yang berada di zona nyaman kekuasaan ya. Misalnya siapa Gerindra jika Pak Jokowi menempatkan orang profesional non partai gitu di posisi itu ya kan, ataukah Gerindra akan meminta Pak Jokowi mengakomodir sosok baru seperti tadi misalnya disebut Sandiaga Uno gitu. Kemudian PDIP, siapkah PDIP misalnya jika Kementerian Sosial diisi bukan oleh orang PDIP? Apakah betul Risma yang akan mengisi atau kelompok profesional non partai ya, yang seperti juga diharapkan oleh banyak masyarakat? Kalau dua kementerian ini sudah mengalami cacat, harusnya kemudian perbaikannya atau manajemen reputasi politiknya melalui sosok-sosok berintegritas gitu ya. Nah, soal berintegritas itu kan kembali kepada Pak Jokowi. Beliau punya sejumlah informasi menyangkut orang yang akan mengisi itu. Nah, persoalannya tidak mudahnya adalah seringkali kemudian partai merasa bahwa itu adalah haknya gitu. Dalam konteks konfigurasi kekuatan politik di periode kedua. Contoh misalnya Mensos untuk PDIP, kemudian KKP untuk Partai Gerindra. Nah, di situ siapkah partai untuk kemudian ada dalam satu proses misalnya sirkulasi elit tadi. Bisa aja kemudian diisi kedua kementerian bermasalah itu oleh orang-orang independen, artinya orang profesional non partai begitu. Cuman saya nggak yakin bahwa partai-partai itu akan bersedia gitu. Dan Pak Jokowi juga dalam hitungan saya dia akan mempertimbangkan yang disebut dengan politik representatif ya, melalui keterjagaan pola hubungan politik terutama dari partai-partai yang sekarang menjadi the ruling parties gitu ya. Menjadi partai pendukung kekuasaan. Baik, menarik sekali Mas Gun Gun, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.